Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita awali pagi hari ini untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya ketika kita dekat kepada Bapa, hadiratnya ada dalam hidup kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami diam dekatmu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memberi kekuatan yang baru. Oh, haleluya.
Kami sembah namamu, kami sembah namamu. Haleluya. Kami dekat padamu, kami rindu melekat, tinggal dalam hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami rasakan damai dan sejahtera Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Mari urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berbahagia. Saya berharap kita semuanya dalam pernyataan Tuhan dan kita selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pada pagi yang indah ini, saya ingin membagikan bagaimana kita harus bersyukur di dalam berkat. Ya, kita ambil di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga belajar tentang 10 orang yang sakit kusta. Jadi pada zaman dulu atau di waktu itu penyakit kusta adalah orang yang diasingkan sehingga tidak bisa untuk berkumpul atau bersatu dengan orang-orang biasa. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke sebuah desa dan mereka juga melihat, mereka akhirnya berteriak meminta pertolongan. Yesus menyembuhkan mereka, tetapi ada pesan di sini adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan hal yang dalam pergumulan kita. Jadi percayalah, Tuhan Yesus menjawab kita di tengah kesulitan apapun dan tanpa memandang status sosial asal-usul atau dosa masa lalu. Yang menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang universal, kesembuhan bagi yang percaya kepadanya dan taat.
Di sini 10 orang ini taat, disuruh pergi, mereka pergi. Biasanya kan kita kalau ke dokter kan kita harus ditanyain dulu, oh ini harus berobat ini, harus minum ini dan sekian. Tidak, tapi Tuhan menyuruh mereka pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imamnya itu. Nah, banyak orang yang sudah percaya tetapi tidak mau melakukan sepenuh hati. Nah, jadi ketika kita ada kesulitan, ketika kita mendengar suara Tuhan atau mendengar apa yang harus kita lakukan, percaya saja dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana kita harus bersyukur saat di tengah berkat. Nah, dari 10 orang ini semuanya sembuh dalam perjalanan, bahkan mereka hanya berjalan menuju ke imam itu, mereka sembuh. Tetapi ada satu orang di tengah menerima berkat daripada Tuhan, dia kembali memuji nama Tuhan, bahkan tertulis tersungkur, ya, tersungkur mengucapkan syukur gitu. Dan orang ini dikatakan adalah orang Samaria, jadi bukan yang orang yang lainnya, tetapi orang Samaria. Nah, bagaimana kita juga harus mengucapkan syukur ketika kita menerima berkat sekecil apapun. Terkadang kita hanya fokus kepada berkat Tuhan, tetapi kita tidak kembali kepada Sang Pemberi berkatnya. Makanya Tuhan Yesus menanyakan, bukankah 9 orang tadi juga sembuh? Kenapa hanya satu orang ini saja yang kembali untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, kita juga sebagai orang percaya, mari kita juga selalu berdoa, pengucapan syukur setiap hari-hari yang sudah kita lalui, apapun masalah kesulitannya, dan begitupun pertolongan-pertolongan Tuhan di setiap hari. Jadi kita diingatkan untuk memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, bukan dalam hal yang besar, tetapi hal berkat-berkat yang kecil juga. Kita harus menunjukkan iman yang sejati, melibatkan tindakan syukur kepada Tuhan. Jadi saya ingin mengingatkan, ketika kita menerima berkat, kita kembali kepada Tuhan, mengucapkan syukur, hubungan yang dipulihkan kepada Tuhan. Kita juga harus menunjukkan untuk lebih fokus kepada Sang Pemberi berkat. Jadi bukan hanya berkat itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan apakah kita sering lebih meminta daripada bersyukur kepada Tuhan. Mulailah kita setiap doa dengan ucapan syukur seperti orang Samaria ini atau satu orang yang disembuhkan ini. Kemudian mari kita belajar untuk tindakan nyata, bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam situasi yang sulit. Latih diri untuk melihat kebaikan Tuhan, betapa besar kebaikan Tuhan di setiap perjalanan kita. Kita juga menjadi seorang yang menunjukkan seperti orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Jadi kita syukur kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita kepada orang lain. Kemudian pentingnya iman kita, jangan hanya berhenti pada berkat fisik. Setelah kita menerima, kita tidak kembali kepada Tuhan, tetapi justru setelah kita menerima berkat fisik atau materi, atau disembuhkan dalam sakit, kita tetap kejar hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya juga berharap sekiranya kita dalam keadaan apapun kita tetap mengucapkan syukur, bahkan setelah kita menerima berkat pun kita juga belajar bersyukur kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyampaikan bahwa di dalam ayat 19, bagi yang kembali dengan tersungkur dan memuliakan nama Tuhan, di sini Tuhan menyampaikan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita
mendapatkan berkat, kemudian kita bersyukur dan Tuhan juga akan merasakan kesenangan dalam hubungan yang intim lagi. Jemaat yang terkasih, mari senantiasa kita belajar penuh untuk selalu bersyukur. Saya berdoa kita akan semuanya diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan lebih baik lagi, dan kita juga akan menjadi kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.